Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengenalkan kecanggihan yang dimiliki oleh Google Docs. Google Docs adalah word processor atau aplikasi pengolah kata berbasis Google. Anda dapat membuat, mengedit, berkolaborasi, serta berbagi dokumen secara online dan mengaksesnya dari komputer manapun dengan koneksi internet. Nah, berikut adalah kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki oleh Google Docs. Baik, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu login menggunakan akun Google. Pastikan akun Bapak Ibu adalah akun Belajar ID. Untuk mengetahui akun ini sudah menggunakan akun pembelajaran atau belum, silakan Bapak Ibu klik icon foto yang ada di kanan atas. Nah, di situ akan muncul akun Google Bapak Ibu menggunakan akun Gmail biasa atau Google yang berdomain Belajar ID. Nah, di sini saya sudah menggunakan akun pembelajaran ya. Ini akun saya nurilfatin24@gurusmp.belajar.id. Langkah berikutnya agar kita bisa masuk ke Google Doc, Bapak Ibu silakan klik titik 9 yang ada di pojok kanan atas di sebelah foto Bapak Ibu tadi ya. Lalu pilih dokumen. Setelah ini Bapak Ibu akan disuguhkan dengan tampilan beberapa template yang sudah disediakan oleh Google. Di antaranya Bapak Ibu siapa tahu ingin membuat rencana pelajaran atau juga esai maupun laporan-laporan yang ingin dibuat. Jadi di sini sudah disediakan template oleh Google. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat dokumen kosong, silahkan pilih atau klik tanda tambah. Fitur atau tools yang ada pada Google Dokumen ini hampir sama dengan Microsoft Word. Hanya saja pada Google Dokumen ini lebih disederhanakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Ada juga beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Microsoft Word, yang semestinya fitur ini tuh sangat membantu Bapak Ibu dalam berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Oke, untuk kecanggihan yang pertama, saya akan mengenalkan bahwa menggunakan Google Docs ini bisa mengedit atau merubah file PDF menjadi Google Dokumen tanpa ada perantara dari aplikasi yang lain. Yang pertama, silakan klik file yang ada di pojok kiri atas, kemudian pilih buka atau open. Nah, di sini saya unggahnya melalui Drive ya. Bapak Ibu juga bisa mengupload dari perangkat Bapak Ibu, dari laptop Bapak Ibu. Tapi di sini saya mau unggah melalui Drive. Karena di sini saya mau unggah file PDF, jadi keterangan dokumen itu harus saya close. Saya close terlebih dahulu supaya file PDF-nya dapat muncul. Nah, jika di close seperti ini, maka akan muncul file dengan format yang lain. Di sini saya mau pilih yang pembelajaran abad 21, saya klik lalu buka. Nah, ini adalah tampilan ketika file PDF dibuka menggunakan Google Docs. Sekarang gimana sih caranya supaya Google Docs ini saya bisa edit? Ini kan hanya bisa di copy-copy yang sedikit aja, tapi di sini saya mau edit. Gimana sih caranya? Nah, caranya Bapak Ibu coba lihat di tengah atas itu ada buka dengan, atau mungkin kalau bahasa Inggris open with mungkin ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan buka dengan Google Dokumen. Nah, sekarang file PDF yang tadi Bapak Ibu unggah atau upload bisa diedit semau Bapak Ibu. Jadi mengubah PDF menjadi Google Dokumen langsung open with aja, nggak usah pakai aplikasi atau aplikasi tambahan yang lain. Nah, ini kan sudah meringankan Bapak Ibu nih. Ini udah bisa diedit, udah bisa dihapus, ada yang dikurangi, ditambah.
Nih coba ya, saya edit, saya tambah pakai nama saya. Untuk editing di Google Dokumen ini sama kok ya dengan menggunakan Microsoft Word. Sekarang saya mau ubah dulu warnanya deh, biar ada pembedanya judul dengan isinya. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu memang kurang nyaman menggunakan Google Doc ini dan ingin mengeditnya lagi, Bapak Ibu bisa mendownload kok. Jadi di sini kecanggihan Google Doc yang lain itu dia bisa didownload dengan berbagai format sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu klik file lalu pilih download dan silakan pilih sesuai format yang diinginkan. Misalnya untuk di Microsoft Word Bapak Ibu bisa download format Docs, RTF, PDF dan yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang untuk kecanggihan Google Doc yang kedua, Google Doc ini bisa menerjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, di sini saya memiliki dokumen dalam bentuk berbahasa Indonesia. Saya tuh maunya ini mau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Gimana sih caranya? Caranya klik alat, kemudian pilih terjemahkan dokumen. Nanti akan muncul jendela kecil. Silakan Bapak Ibu pilih bahasa yang mau digunakan. Jadi karena di sini saya mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, saya cari di sini terjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya klik Inggris, lalu pilih terjemahkan. Nah, Bapak Ibu tinggal tunggu beberapa detik saja tanpa harus mencari kamus, membuka kamus, atau menerjemahkan satu persatu. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama kan ya. Jadi dengan Google Dokumen ini bisa mempersingkat waktu Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu. Jadi nggak usah capek-capek lagi menerjemahkan satu persatu, apalagi kalau misalnya dokumen yang mau diterjemahkan ini sangat banyak sekali. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena salinan atau terjemahannya ada di file tersendiri. Jadi untuk file yang sebelumnya itu masih tetap aman. Ada file sendiri dan juga file sebelum diterjemahkan dan juga hasil file terjemahan, salinan terjemahan. Kecanggihan berikutnya yang dimiliki Google Doc yaitu Bapak Ibu bisa mengetik tanpa keyboard. Nah, di sini saya sudah enter ke bawah. Caranya Bapak Ibu tinggal klik alat, lalu akan muncul di bawah terjemahkan dokumen itu muncul voice typing. Karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi fitur voice typingnya tidak muncul. Maka saya harus ubah dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris supaya bisa dimunculkan atau digunakan voice typingnya. Jadi cara mengubah bahasa, saya pilih file, lalu pilih bahasa dan di sini saya pilih English United States. Kemudian setelah ini coba saya cek lagi di alat sudah muncul atau belum. Oh, ternyata belum muncul, jadi harus di refresh terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu refresh terlebih dahulu. Nah, ini adalah kondisi setelah di refresh ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ulangi lagi, klik alat. Lalu, nah di situ di bawah terjemahkan dokumen muncul dikte. Ini menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi munculnya dikte. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, sudah tidak perlu men-setting lagi mengubah bahasa. Jadi langsung saja klik voice typing. Nah, karena kalau saya bahasa Indonesia jadi harus ubah bahasa dulu menjadi bahasa Inggris, baru akan muncul diktenya. Baik, sekarang saya coba ya, klik alat,
lalu pilih dikte. Kalau Bapak Ibu voice typing ya. Nah, nanti akan muncul tampilan jendela kecil seperti ini. Ada icon mikrofon. Kemudian perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu mau ngetik menggunakan bahasa Indonesia, jadi harus disetting dulu. Bahasa yang Englishnya harus diubah menjadi ke bahasa Indonesia. Di sini saya cari dulu. Oh, ternyata bahasa Indonesia ada di atas. Saya klik bahasa Indonesia. Bisa juga bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda ya. Tapi di sini saya mau pakai bahasa Indonesia. Kemudian silakan Bapak Ibu klik icon mikrofonnya sampai muncul warna merah. Sekarang saya coba ya. Mengenal kecanggihan Google Dokumen dengan Belajar ID. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik icon mikrofonnya. Ini saya mau coba voice typing atau dikte pakai bahasa Jawa. Jangan lupa klik kembali icon mikrofonnya sampai berwarna merah. Sugeng Enjing. Gimana Bapak Ibu? Asik kan? Sangat membantu sekali. Sekarang coba deh bahasa Inggris. Saya mau coba voice typing atau dikte pakai bahasa Inggris. Saya enter dulu. Klik icon mikrofon sampai warna merah. Good morning. Gimana Bapak Ibu? Keren kan? Fitur berikutnya, Google Dokumen ini memiliki mesin waktu ya Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu ini sudah kolaborasi nih sama teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, lalu ingin mengembalikan ke versi sebelumnya atau versi asli, version historinya ini akan terekam baik, berjejak dengan baik, dan Bapak Ibu bisa melihat kembali. Caranya Bapak Ibu tinggal klik file, lalu history versi. Pilih history versi atau kalau bahasa Inggris version history. Nah, maka akan muncul jendela di sebelah kanan, itu akan tampak jejak-jejak digital atau jejak editingnya, mulai dari tanggal, waktu, dan siapa saja yang edit itu akan muncul di jendela sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk mengembalikan file yang lalu, mengembalikan masa lalu ke masa depan gitu ya. Kalau menggunakan Microsoft Word itu kan nggak bisa. Kalau misalnya udah disimpan ya udah, file yang dulu nggak ada kalau misalnya memang nggak di save as gitu. Kalau menggunakan Google Dokumen ini, jejaknya atau history versinya itu akan muncul Bapak Ibu. Jadi setiap detik, setiap menit ketika Bapak Ibu edit, dia akan tetap ada. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya masih mau menggunakan versi yang sebelumnya. Jika Bapak Ibu ingin memulihkan versi sesuai yang diklik ini di jendela kanan, sesuai dengan tanggal dan menitnya, Bapak Ibu tinggal pulihkan versi ini. Kecanggihan Google Dokumen berikutnya, Bapak Ibu bisa berkolaborasi secara langsung dengan rekan-rekan Bapak Ibu, atau mungkin meminta siswa untuk berkolaborasi atau berkelompok dengan teman-temannya yang lain. Caranya, Bapak Ibu tinggal klik bagikan kotak warna biru di pojok kanan atas. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik atau misalnya ketik email rekan yang ingin diajak kolaborasi atau mungkin email siswa. Di sini silakan diketik emailnya dan pastikan di kotak ini sebagai editor. Lalu kirim. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi secara langsung, real time dengan rekan-rekan yang lain tanpa harus save, kemudian cabut flash disk, kirimkan file
terus cabut colok, baru kalau sudah diedit disimpan lagi, dikirim kembali, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan menggunakan Google Dokumen ini, Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi untuk simpan, save as, cabut colok kirim, cukup berikan akses kepada teman yang lain, kepada rekan yang lain sebagai editor, maka Bapak Ibu bisa langsung edit dan berkolaborasi pada saat itu juga, di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu berkirim-kirim file. Cukup dengan satu file ini nanti akan tersimpan secara otomatis, dan filenya itu akan terupdate secara real time. Jadi Bapak Ibu nggak capek-capek lagi untuk menyiapkan flash disk, kemudian cabut colok, belum lagi nanti terkena virus. Nah, untuk fitur ini adalah fitur yang tidak dimiliki oleh Microsoft Word, Bapak Ibu. Jadi ini recommended sekali untuk Bapak Ibu meminta siswa atau Bapak Ibu sendiri berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Terus ini saya coba close semua dokumen ya. Terus di mana dong dokumen yang sudah saya buat tadi? Kan saya nggak save. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jadi Google Dokumen ini meskipun tidak di save, dia akan tersimpan otomatis. Terus nyarinya di mana? Nah, nyarinya ada di Google Drive. Cara mengakses Google Drive, Bapak Ibu cukup kembali ke home atau klik tanda tambah, pilih titik 9 di sebelah kanan foto Bapak Ibu, lalu pilih Drive. Nah, Drive ini adalah tempat penyimpanan Bapak Ibu. Jadi Drive ini adalah flash disknya Bapak Ibu, tapi flash disk yang tidak terlihat gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk mencari filenya, Bapak Ibu tinggal lihat yang paling atas itu udah ada riwayat hasil Bapak Ibu membuat dokumen, atau segala dokumen yang sudah dibuka di Google ini akan nampak di bagian atas. Sedangkan untuk file yang sudah dibuat tadi pasti akan muncul di bagian bawah ya Bapak Ibu, seperti ini yang saya perlihatkan. Nah, itu langsung tersimpan otomatis, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lupa simpan atau tiba-tiba laptopnya mati. Selain itu, fitur keren yang lain, Google Dokumen ini meskipun tidak online juga bisa diakses secara offline Bapak Ibu. Cara supaya bisa disimpan offline, Bapak Ibu cukup klik kanan, lalu pilih yang tersediakan offline. Di situ Bapak Ibu tinggal geser yang warna abu-abu ke sebelah kanan. Nah, maka dokumen ini akan bisa dibuka ketika Bapak Ibu offline. Meskipun misalnya nggak ada jaringan atau nggak ada data, tetap dokumen ini bisa dibuka atau diakses. Itu tadi kecanggihan yang dimiliki oleh Google Doc. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Mas Menteri, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu.